Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Tada Today yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan hari ini telah menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan puasa Ramadan yang akan datang. Pemirsa Tada Today yang saya hormati, bahwa puasa merupakan kewajiban bagi seorang mukmin. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya bahwa kewajiban berpuasa bagi orang-orang mukmin sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Melekat kepada seorang mukmin kewajiban berpuasa, maka tanpa alasan yang dibenarkan dengan syar'i tidak diperkenankan bagi orang mukmin tidak melaksanakan puasa. Namun demikian, kewajiban puasa ini tentunya berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan ibadah yang lain, terutama sholat yang sama-sama menjadi salah satu dalam rukun Islam. Maka ketika orang mukmin menunaikan ibadah puasa, maka sejatinya dia juga telah melaksanakan ibadah sholat. Karena kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin. Bahkan sholat dan puasa ini sama-sama pilar dalam Islam yang disebut dengan arkanul Islam. Nah, oleh karena itu, maka keduanya wajib dilaksanakan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Tada Today yang saya hormati, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan. Terutama dalam hal ini adalah sholat wajib. Maka ketika waktunya kita melaksanakan sholat wajib, maka kita harus melaksanakan. Nah, kemudian ada pertanyaan, karena ini dalam momentum bulan Ramadan. Bagaimana jika melaksanakan puasa tetapi tidak melaksanakan sholat? Baik sholat maupun puasa ini sama-sama mewajibkan dia adalah seorang muslim. Puasa diwajibkan bagi umat Islam, begitu juga dengan sholat. Nah, dengan analogi pilar dalam bangunan, maka ketika satu pilar tidak dilaksanakan, maka tentu bangunan itu tidak akan kokoh, mudah goyah, mudah runtuh, mudah roboh. Oleh karena itu, ketika orang melaksanakan sholat, ya sejatinya dia pastinya akan mampu melaksanakan puasa. Karena tidak mungkin orang yang rajin sholatnya, baik sholatnya, istiqomah sholatnya, kemudian dia tidak mampu melaksanakan puasa. Itu. Karena dua-duanya adalah dalam konteks satu syarat wajib Islam, yang kedua adalah karena dorongan keimanan. Jadi ketika orang
berpuasa ketika orang melaksanakan sholat tentu oleh karena dorongan keimanan. Begitu juga dengan orang berpuasa oleh karena dorongan keimanan. Banyak ulama berpendapat tentang hal ini. Ada yang menyebut tidak sah puasanya. Ada yang menyebut sah puasanya tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Artinya puasanya tidak diterima. Menjadi amal kebaikan saja tetapi tidak diterima. Karena apa? Karena sebagaimana di dalam hadis itu, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri. Nah, jadi jarak antara orang syirik dan kafir itu ya tarkus sholat. Itu orang yang tidak sholat. Nah, oleh karena kewajiban dari sholat itu adalah syarat wajibnya Islam, kemudian puasa juga Islam, maka ketika status kafir sebagaimana dalam hadis itu oleh karena tidak melakukan sholat, maka kemudian puasanya dianggap tidak sah itu ya. Jadi itu yang penjelasan tentang itu. Namun demikian untuk melatih ya, walaupun katakanlah orang yang sudah memenuhi syarat untuk berpuasa, tetapi dia belum punya kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya silahkan saja tetap dilaksanakan. Nah, barangkali itu akan bisa nanti mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Namun demikian, sholat ini termasuk ibadah yang tidak tergantikan. Dalam kondisi apapun kita tetap harus melaksanakan sholat ya. Karena sholat ya, kalau misalnya sakit sekalipun, hanya sekedar bisa mengkedipkan mata dia masih sadar, maka sholat itu tetap wajib dilakukan, tapi tidak dengan puasa. Nah, puasa ketika orang sakit dia bisa berhenti dan kemudian bisa mengqadha di lain waktu pada saat dia sehat. Begitu juga ketika dia dalam perjalanan yang mengkhawatirkan akan kondisi kesehatannya, ketika meneruskan puasa dia bisa berhenti sebagai musafir dan dia bisa menggantinya di lain kesempatan. Tapi tidak sholat. Tidak ada ibadah yang setara dengan sholat. Sehingga dalam kondisi apapun, maka kewajiban untuk melaksanakan sholat itu tetap harus dilakukan bagi setiap orang Islam dan mukmin. Saya kira itu berkenaan dengan pertanyaan yang selama ini seringkali muncul ya, apakah kalau boleh, hendaknya ya boleh saja, silahkan. Tetapi ketika berbicara tentang hukum, berbicara tentang syariat, maka semua ada ketentuannya itu. Jadi ini tidak bisa diperbandingkan. Keduanya adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, orang mukmin yang memang melekat kepada dirinya kewajiban-kewajiban itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.